Halo sahabat TB, selamat datang di STB, Storytelling TB. Ini merupakan segmen terbaru dari TB TV, di mana kita akan menceritakan mengenai pengalaman-pengalaman dari para pasien atau penyintas TB yang telah memberikan ceritanya melalui email dan sosial media kami. Nah, sekarang sudah ada beberapa cerita yang masuk ke kami, dan cerita pertama yang akan kami ceritakan adalah cerita mengenai siswi SMA, yang untuk privasi atau kerahasiaannya, maka kita sebut saja Anya. Anya merupakan siswi SMA di Jakarta. Awalnya ia mengalami gejala-gejala TB seperti adanya batuk lama lebih dari 2 minggu, kemudian juga ia merasakan adanya keringat malam dan ia merasakan adanya penurunan berat badan. Ia memutuskan untuk berobat ke dokter dan setelah melakukan beberapa pemeriksaan, dokter mendiagnosis dia dengan TB resisten obat. Anya pun akhirnya melakukan pengobatan. Di awal pengobatan ini, Anya merasa tubuhnya sangat lemah sampai ia tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas di sekolah. Akhirnya Anya pun memutuskan untuk cuti dari sekolahnya. Pada saat itu, guru sekolahnya tidak ada yang tahu Anya itu menderita TB. Mereka hanya mengetahui kalau Anya menderita sakit paru. Setelah kurang lebih 8 bulan, Anya melakukan pengobatan di rumah. Anya pun merasa badannya lebih baik, badannya lebih sehat untuk melakukan aktivitas-aktivitas kembali. Anya juga sudah mendapatkan persetujuan dari dokter untuk melakukan aktivitas di sekolah karena dahaknya sudah negatif. Anya memutuskan untuk kembali ke sekolah. Awalnya semuanya lancar-lancar aja, sampai suatu pagi Anya harus melakukan upacara. Di tengah upacara tersebut, kepala Anya terasa pusing dan juga terasa berat. Tapi Anya tetap memutuskan untuk menyelesaikan upacara tersebut dan kembali ke kelasnya. Kebetulan kelasnya Anya tuh di lantai 3. Jadi dia harus berusaha dengan kepalanya yang berat dan pusing untuk naik ke lantai 3. Setelah pelajaran pertama, kepala Anya terasa makin pusing dan juga semakin berat. Anya pun blank dan akhirnya pingsan. Kelas pun menjadi gaduh. Teman-temannya Anya pun panik. Mereka minta tolong kepada guru-guru untuk membawa Anya ke UKS. Nah, sesampainya di UKS, guru-guru pun tidak tahu ingin memberi obat apa kepada Anya. Akhirnya, para guru pun menelpon ibu Anya. Ibu, anak ibu pingsan di sekolah. Ibu Anya yang panik pun akhirnya datang ke sekolah dan di saat itu langsung memberitahu Anya memang dalam pengobatan TB sekarang. Mungkin karena hal tersebut, Anya merasa kurang fit. Ibu Anya berpikir kalau misalkan dia bercerita mengenai kondisi Anya kepada pihak sekolah ini akan memahami kondisi Anya bagaimana. Tapi ternyata salah. Harapan dan kenyataan yang ada pada saat itu berbanding terbalik. Sejak saat itu, pihak sekolah, guru, maupun teman-teman yang lain melihat Anya dan memperlakukan Anya secara berbeda. Setelah kejadian tersebut, keesokan harinya, ibu Anya dipanggil ke sekolah oleh seorang guru. Mereka pun berbincang terkait kondisi Anya tuh bagaimana saat ini. Sampai di tengah perbincangan, kepala sekolah datang. Kepala sekolah bilang ke ibu Anya, Bu, TB itu menular loh, bisa melalui piring, gelas, toilet. Nah, karena menular gitu harus dipisahin dengan satu sama lain. Mendengar hal tersebut, ibu Anya hanya terdiam. Nah, ini yang perlu diluruskan ya sahabat-sahabat TB. Kalau misalkan TB itu tidak menular melalui piring atau melalui toilet, karena TB itu sebenarnya menular melalui percikan saat kita bersin atau saat kita batuk. TB itu juga sudah nggak menular sebenarnya kalau pasien TB sudah diketahui dahaknya negatif. Oke, kita lanjut lagi fokus ke ceritanya. Jadi setelah itu, kepala sekolahnya terus-terusan menceritakan hal-hal buruk mengenai TB. Keponakannya yang sakit TB lah dan bilang, Itu keponakan saya aja sakit TB, meninggal. mendengar hal tersebut, ibu Anya hanya terdiam. Karena menurutnya itu bukan hal yang pantas untuk dikatakan. Terlebih lagi, ibu Anya merasa Anya saat ini masih dalam pengobatan TB. Bagaimana kepala sekolah itu bisa menyebutkan hal tersebut? Yang membuat ibu Anya semakin kecewa adalah bagaimana kepala sekolah tersebut secara implisit mengatakan agar Anya mengundurkan diri. Dia mengatakan, Lebih baik Anya istirahat aja dulu, atau Anya cari aja sekolah yang lain, atau Anya bisa didaftarin sekolah paket C aja, Bu. kepala sekolah ini juga menyampaikan kalau misalkan sakitnya Anya ini itu berisiko untuk sekolah. Jadi Anya lebih baik beristirahat di rumah, dan juga kepala sekolahnya menyarankan beberapa hal sampai pengunduran diri Anya.
Awalnya ibu Anya tidak mau, karena kalau mengundurkan diri pasti banyak hal yang diurus, banyak hal yang dikorbankan, seperti biaya, seperti bagaimana, apakah Anya harus tinggal kelas atau tidak, dan ujian-ujian Anya lainnya. Ibu Anya hingga memohon-mohon kepada kepala sekolah tersebut agar kepala sekolah tersebut dapat mempertimbangkan kembali keputusan itu. Namun kepala sekolah tersebut tetap kekeh untuk Anya tetap mengundurkan diri. Dibandingkan Anya tidak nyaman di sekolah, tanya gitu. Akhirnya Anya berdiskusi panjang, dan setelah diskusi panjang tersebut Anya memutuskan untuk mengundurkan diri. Kemudian Anya pun akhirnya fokus kembali ke pengobatannya sampai di akhir Oktober 2023. Anya dinyatakan sembuh dari TB dan Anya mendaftar ke sekolah baru. Nah, walaupun Anya udah keluar dari sekolah, Anya juga udah sembuh dari TB-nya, tapi dia masih mendapatkan diskriminasi itu. Dia mendengar dari adik-adik kelasnya kalau misalkan cerita dia masih diceritakan oleh kepala sekolah lama dia. Kepala sekolah lamanya selalu bercerita, Dulu tuh ada orang tua murid yang mohon-mohon ke saya untuk anaknya tetap bersekolah di situ. Padahal anaknya mengeluarkan penyakit. Saya kan nggak ingin murid-murid saya tertular. Nah, ini salah satu diskriminasi yang masih dirasakan oleh pasien-pasien TB. Gak hanya Anya, pasti banyak pasien TB juga yang merasakan hal tersebut. Ini merupakan cerminan bagaimana pasien-pasien atau penyintas TB bertarung untuk melawan stigma buruk mengenai TB. Stigma tersebutlah yang membuat pasien-pasien TB enggan untuk melanjutkan pengobatannya. Dari cerita Anya ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, TB itu udah nggak menular loh kalau kita sudah memiliki dahak yang negatif. Pelajaran lainnya adalah dalam kesembuhan pasien TB ini perlu dukungan dari banyak pihak, termasuk tenaga kesehatan, keluarga, sampai ke tenaga pendidik yang ada di sekitar pasien. Tenaga pendidik harus jadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi mengenai TB. Informasi tersebut juga harus akurat dan juga sesuai dengan sumber yang terpercaya. Selain menyebarkan informasi tersebut, tenaga pendidik juga harus membantu mencegah adanya diskriminasi terhadap pasien-pasien TB tersebut. Jadi, untuk sahabat TB semua, mari kita bersama-sama menyebarkan informasi TB sebanyak-banyaknya dan juga hilangkan stigma maupun diskriminasi yang melekat pada pasien-pasien TB. TB bisa disembuhkan. Take action, no discrimination.